Salve! Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 27 November 2025. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertahanlah dalam penderitaan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Daniel 6 ayat 12 sampai dengan 28 dan Injil Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini saudara masih berbicara tentang akhir zaman, di mana kita diajak oleh Yesus Sang Baginda Tuhan kita untuk merenungkan akan runtuhnya Yerusalem dan kedatangan anak manusia. Kata Yesus, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Lukas 21 ayat 20. Dengan itu, Yesus menasihati orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Lukas 21 ayat 21. Saudaraku, ayat ini saudara hendak menyampaikan kepada kita agar tetap bertahan dan tidak takut menghadapi kesulitan karena Tuhan menjaga kita. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk tetap percaya diri dalam masa-masa sulit karena sehelai rambut pun tidak akan hilang tanpa seizin Tuhan. Ingat, jangan takut menghadapi penentangan dan kebencian dari orang lain. Bertahanlah dalam penderitaan. Percayalah bahwa Tuhan menjaga segala hal dalam hidup kita, bahkan hal-hal terkecil seperti sehelai rambut. Jika ada yang hilang, itu terjadi karena ada maksud dan rencana Tuhan yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Kita diingatkan bahwa akan terjadi penghakiman Tuhan atas ketidakadilan yang akan terlihat dalam kehancuran Yerusalem, di mana orang-orang yang tidak percaya akan ditawan. Namun, bagi mereka yang percaya, Yesus berjanji akan melindungi dan membebaskan mereka. Bagi kita orang percaya diingatkan untuk tetap berjaga-jaga, setia dan tidak takut pada masa-masa sulit, karena Tuhan memiliki rencana indah dan tidak mengizinkan apapun terjadi tanpa seizinnya. Kita semua saudaraku yang terkasih diingatkan pula saatnya akan datang kesusahan besar, di mana di sini digambarkan bagaikan betapa beratnya masa itu bagi mereka yang hamil atau sedang menyusui karena kesesakan yang dahsyat akan menimpa bangsa itu. Apakah kita takut saudara menghadapi kesusahan itu? Disinilah iman kita dituntun untuk ditunjukkan dengan tindakan nyata. Ingat saudaraku, meskipun ada kesesakan, pemeliharaan Tuhan itu nyata saudara. Tuhan akan melindungi dan menjaga umatnya. Tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa seizinnya. Ini menunjukkan pemeliharaannya yang penuh kasih. Yesus pun menyampaikan bagaimana saatnya orang-orang percaya akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lukas 21 ayat 27.
Yesus mau sampaikan kepada kita, saudara, hendaknya kehidupan kita ini berfokus pada kedatangan Kristus kembali yang akan didahului tanda-tanda dahsyat di alam semesta. Kita semua tanpa kecuali diminta untuk dapat selalu berjaga-jaga dan berdoa agar tidak terbebani urusan duniawi sehingga siap menghadapinya. Saat tanda-tanda itu datang, umat yang berjaga-jaga akan menghadapinya dengan iman dan pengharapan karena keselamatan mereka sudah dekat. Saudaraku yang terkasih, pagi hari ini saudara mau menyampaikan kepada kita sekalian, saya dan saudara, akan persiapan menghadapi penghakiman Tuhan dan menantikan kedatangannya dengan hati yang tidak terbebani oleh duniawi, melainkan dengan kesiapsiagaan rohani untuk menghadapi kekacauan dan penderitaan. Ini berarti saudara, hidup dalam kewaspadaan, berdoa, menjaga hati agar tidak terjerat oleh kesenangan duniawi dan tetap berharap serta setia pada Tuhan meskipun saudara menghadapi kesulitan. Untuk itu, pentingnya dalam berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga di sini saudara yang dimaksud oleh Yesus adalah aktif dalam mengejar kekekalan. Sebagai orang beriman, kita semua dipanggil saudara untuk hidup dalam harapan, bukan ketakutan, kekhawatiran saudara. Dan siap menghadapi segala sesuatu dengan iman yang kuat. Kita harus mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya saudaraku. Serta memiliki kekuatan yang datang dari Tuhan untuk luput dari semua yang akan terjadi dan dapat berdiri di hadapan anak manusia. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau bertahan dalam penderitaan dan mau melakukan tindakan iman yang nyata saudara. Karena kita dipanggil untuk menjadi tanda pengharapan bagi orang lain di tengah kekacauan. Kita bisa menghibur, meneguhkan, dan membawa terang di tengah kegelapan dengan hidup setia sampai akhir dan menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Bersama kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh pengharapan, kita mau menjadi tanda-tanda pengharapan bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.